Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kita pada hari ini mengenai manajemen komponen-komponen di sekolah. Nah, kami dari MKDK Manajemen Sekolah Universitas Negeri Semarang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Yulia Ayu Safitri dengan NIM 4101418008. Kemudian ada Ernawati dengan NIM 4101418009. Kemudian ada Siti Salwa Husna dengan NIM 4101418049. Nah, ada lagi nih. Ada Siti Mudrikah dengan NIM 4101418057. Kemudian Hana Amalia Yakub dengan NIM 4101418076. Dan yang terakhir ada Dini Nur Afifah dengan NIM 4101418088. Langsung aja nih, kita masuk ke manajemen komponen-komponen di sekolah. Sebelum kita masuk ke manajemennya, kita mau tahu dulu nih, apa saja komponen-komponen yang ada di sekolah. Yang pertama, ada kurikulum, kemudian peserta didik, kemudian personel, kemudian anggaran atau biaya pendidikan. Kemudian yang kelima ada hubungan masyarakat, yang keenam ada sarana prasarana, dan yang terakhir ada layanan khusus. Nah, kita masuk ke yang pertama, mengenai manajemen kurikulum. Nah, sebelum masuk ke manajemennya nih, kita harus tahu dulu kurikulum itu apa. Jadi, kurikulum itu adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Jadi, kalau di sekolah itu yang mengatur sistem pembelajaran di suatu negara ya dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Kalau di Indonesia sendiri itu yang menetapkan kurikulum adalah Dinas Pendidikan. Nah, lanjut lagi. Di manajemen kurikulum, kita akan mengenal tujuan dari buat apa sih ada manajemen dari kurikulum. Nah, yang pertama itu untuk mencapai visi dan misi pendidikan nasional. Nah, ketika kurikulumnya itu sudah termanajemen dengan baik, maka visi dan misi pendidikan nasional juga akan mudah tercapai. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas interaksi. Nah, jadi pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar dan mengajar. Selanjutnya ada mengenai sumber daya manusia. Nah, jadi ketika kita memanajemen kurikulum di suatu sekolah, secara tidak langsung kita juga mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Nah, kita lanjut ke pengorganisasian kurikulum. Di sini yang pertama ada bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama kurikulum mata ajaran dan kurikulum bidang studi. Bedanya, kalau kurikulum mata ajaran itu dia pengorganisasian per mata pelajaran. Tetapi kalau kurikulum bidang studi dia terorganisir dalam suatu bidang belajar yang dia tempuh seperti itu. Selanjutnya ada pola pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, separated subject kurikulum. Nah, organisasi kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain dan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu bahan pelajaran disajikan sistematis dan logis. Kemudian organisasi kurikulum sederhana. Selanjutnya penilaiannya lebih mudah sehingga memudahkan guru dalam melaksanakan pengajaran. Dan kelebihan yang lain adalah persiapan
masuk perguruan tinggi. Nah, kemudian ada pola pengorganisasian integrated curriculum. Nah, di pola pengorganisasian ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama lain ada hubungannya. Jadi dia terintegrasi antar mata pelajaran yang tergabung dalam organisasi kurikulum bentuk integrated curriculum. Yang terakhir ada correlated curriculum. Nah, organisasi kurikulum yang ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Nah, jadi tadi pengorganisasian kurikulum. Kita lanjut ke struktur program kurikulum. Nah, apa aja sih yang ada di struktur program kurikulum? Yang pertama ada pembagian tugas mengajar. Nah, di dalam manajemen kurikulum itu yang pertama strukturnya itu adalah pembagian tugas mengajar. Jadi pada sekolah dasar misalnya, pembagian tugas untuk bertanggung jawab mengajar satu kelas tertentu. Sedangkan pada sekolah lanjutan itu pembagiannya berdasarkan mata pelajaran ya. Dulu kita kan pas SD itu satu kelas biasanya diampu oleh satu orang guru. Nah, jadi gurunya itu meng-backup semua pelajaran yang ada di kelas tersebut. Tapi berbeda di tingkat menengah pertama dan menengah atas. Jadi pembagian tugas mengajar itu dibagi berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa di tiap kelasnya. Selanjutnya ada pembagian tugas dalam membina ekstrakurikuler. Nah, dalam kurikulum selain kegiatan belajar mengajar juga terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya nih di kurikulum 2013 sudah diwajibkan ekstrakurikuler kepramukaan seperti itu. Jadi bagaimana kita memanajemen pembagian tugas dalam membina ekstrakurikuler tersebut. Nah, apalagi di kurikulum 2013 misalnya, itu kan lebih menitik beratkan pada talent si siswanya itu. Nah, jadi pengembangan potensi si siswanya. Jadi di sini sekolah perlu melakukan manajemen bagaimana untuk mengembangkan potensi dari masing-masing siswanya. Nah, selanjutnya ada koordinasi persiapan mengajar. Nah, di sini setiap guru wajib menyusun satuan-satuan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didiknya dan perlu dikoordinir oleh kepala sekolah. Selanjutnya, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Nah, ini contohnya seperti penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program atau rencana berdasar satuan waktu tertentu, yaitu kemudian pengisian daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil evaluasi, dan kegiatan bimbingan penyuluhan. Selanjutnya ada menyusun kalender pendidikan. Nah, di dalam manajemen kurikulum kita perlu menyusun nih kalender pendidikan di suatu sekolah. Jadi kita punya agenda-agenda yang terstruktur seperti itu. Harapannya dengan penyusunan kalender ini agenda-agenda atau hal-hal yang ingin dilaksanakan oleh suatu sekolah dalam manajemen kurikulum itu lebih terstruktur dan dapat terlaksana. Selanjutnya ada menyusun perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini dapat berupa silabus, SPP, kemudian buku. Nah, kemudian ada lembar kegiatan siswa dan instrumen pelaksanaan dan instrumen penilaian. Nah, jadi di suatu sekolah dalam manajemen kurikulum, instrumen ini perlu dikaji secara bersama-sama oleh tenaga pendidik ya utamanya. Nah, harapannya apa? Agar kurikulum itu dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya melaksanakan sistem kredit sekolah. Nah, di sini penerapan sistem kredit yang dimaksudkan untuk meningkatkan tepat guna, daya guna, dan hasil guna pendidikan yang sekaligus dikaitkan pula dengan sistem penilaian siswa. Nah,
Yang terakhir adalah menyusun laporan pendidikan. Dalam kegiatan profesionalnya sehari-hari, kepala sekolah dan guru diharapkan kepada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Nah, jadi setiap kejadian dalam pelaksanaan pendidikan, baik mengajar dan belajar, itu perlu ada laporan yang sistematis agar dapat dijadikan evaluasi, bahkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pendidikan ke depannya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum itu apa sih? Nah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan lebih spesifik. Tujuannya adalah untuk menyiapkan siswa atau peserta didik untuk menghadapi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kenapa ada pengembangan kurikulum? Nah, kita sebagai negara berkembang ya, pastikan harus ke arah yang lebih progresif. Nggak mungkin nih stagnan gini-gini terus. Pasti harus ada pengembangan, begitupun dengan kurikulum di sekolah. Nah, faktor pengembangan kurikulum ini apa aja? Pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini apa? Pendidikan tinggi adalah pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Jadi, semakin banyak riset yang dilakukan di pendidikan tingkat perguruan tinggi, maka pengembangan kurikulum juga akan terlaksana seperti itu. Jadi, yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu adalah riset di perguruan tinggi. Kemudian masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat juga harus disesuaikan dengan kurikulum. Artinya, kurikulum dari waktu ke waktu harus menyesuaikan kondisi masyarakat yang semakin berkembang. Kemudian, sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam pengembangan kurikulum, kita juga harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama ada produktivitas, kemudian demokratisasi, kemudian kooperatif, kemudian efektivitas dan efisiensi, kemudian mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Nah, jadi dalam manajemen kurikulum kita juga harus memegang teguh ini prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas. Bagaimana kurikulum itu mempunyai hasil yang baik seperti itu. Kemudian demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Kemudian kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Kemudian efektivitas dan efisiensi. Nah, ini artinya rangkaian kegiatan manajemen kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum harus dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir, bagaimana sistem kurikulum itu menuju ke visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan oleh guru. Selanjutnya kita masuk ke manajemen peserta didik. Nah, apa sih manajemen peserta didik itu? Nah, jadi manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa seperti di dalam dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur kegiatan peserta didik biar kegiatan dapat menunjang proses pembelajaran. Nah, fungsinya itu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Nah, peranannya
memberikan bimbingan serta menanggulangi masalah-masalah peserta didik seperti kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, ruang lingkup manajemen peserta didik yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Nah, jadi di dalam suatu sekolah, dalam memanajemen peserta didik, sekolah juga harus bikin target peserta didik yang akan diterima untuk periode ke depan. Jadi dia melihat bagaimana kapasitas sekolahnya mampu menampung berapa banyak peserta didik. Karena kapasitas ini juga akan mempengaruhi kualitas dari kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Nah, yang kedua, menyusun program kegiatan kesiswaan. Nah, program kegiatan kesiswaan ini dalam manajemen peserta didik juga sangat berpengaruh ya untuk peserta didik itu sendiri. Bagaimana sekolah ini menyusun kegiatan kesiswaannya itu apa saja dan feedbacknya kepada siswanya itu bagaimana. Kemudian rekrutmen peserta didik. Nah, ini ada sangkut pautnya ya dengan poin nomor 1. Setelah direncanakan berapa banyak jumlah peserta didik yang akan diterima, sekolah melakukan rekrutmen peserta didik. Nah, dalam rekrutmen itu sendiri, sekolah dapat menerapkan seleksi peserta didik. Nah, harapannya ini bisa menjadi penyaringan ya untuk peserta didik di suatu sekolah. Selanjutnya, orientasi. Nah, orientasi peserta didik itu adalah pengenalan bagaimana sekolah itu memberikan pengetahuan tentang tempat yang akan dijadikan peserta didik barunya itu sebagai tempat untuk mengembangkan potensinya di beberapa waktu ke depan seperti itu. Jadi sekolah juga harus menyediakan layanan untuk orientasi ini. Nah, kalau sekolah itu contohnya MOS ya, atau mata orientasi sekolah. Kemudian penempatan peserta didik. Nah, ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan siswa-siswa atau peserta didik di sekolah. Nah, jadi harapannya ketika dikelompokkan mereka akan lebih saling solid dalam belajarnya seperti itu. Jadi untuk manajemen peserta didik yang satu ini, ruang lingkup yang penempatan peserta didik diserahkan kepada sekolah. Bagaimana sekolah itu memanage sistem penempatan peserta didik berdasarkan kelasnya. Nah, ini beda-beda nih di setiap sekolah. Ada yang menempatkan peserta didiknya itu di dalam satu kelas acak, ada yang pintar, ada yang kurang begitu cepat dalam menangkap pelajaran. Tetapi tujuannya itu agar ada pemerataan. Namun ada juga beberapa sekolah yang menempatkan peserta didiknya itu yang pintar-pintar di kelas disatukan dalam satu kelas. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan daya saing antar peserta didik. Nah, kemudian ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, di sini adalah peran dari sekolah, bagaimana dia membina dan mengembangkan potensi dari masing-masing peserta didik. Nah, ini dapat dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan lainnya. Nah, yang terakhir kedua terakhir ya, ada pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan ini dievaluasi akhir tahun, misalnya dalam pembagian rapot. Jadi, kegiatan peserta didik dalam kurun waktu tertentu dicatat dan dilaporkan kepada orang tua siswanya nih, sejauh mana peserta didik itu sudah menangkap pelajaran, sudah mengembangkan dirinya di sekolah tersebut. Dan yang terakhir adalah kelulusan dan alumni. Bagaimana si sekolah ini memanajemen kelulusan dari peserta didik itu dan tindak lanjut
dari kelulusan itu. Jadi sekolah juga berhak untuk memanajemen pasca kegiatan belajar mengajar di sekolahnya itu. Jadi bentuknya ini seperti forum alumni di suatu sekolah. Harapannya alumni itu dapat memberikan efek baik atau dapat memberikan pengaruh atau bantuan untuk kemajuan sekolah tersebut. Nah, kita lanjut lagi nih ke manajemen personal. Apa sih manajemen personal itu? Nah, langsung aja kita ke pengertiannya. Manajemen personalia adalah seni dan ilmu memperoleh, memajukan dan memanfaatkan tenaga kerja, yaitu pegawai, sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat direalisir secara berdaya guna dan berhasil akan adanya kegairahan kerja dari tenaga kerja. Nah, komponennya apa aja nih? Yang pertama ada tujuan, kemudian perencanaan, organisasi, pendataan personalia, dan menafsirkan kebutuhan personalia dalam program tindakan. Nah, kita bahas satu-satu. Tujuan dari manajemen personalia itu apa sih? Jadi kita di sini kita mengatur ya, apa sih tujuan dari adanya personalia. Kemudian perencanaan, yaitu bagaimana yang dilakukan oleh personalia atau pegawai yang ada di sekolah untuk satu periode ke depan. Nah, kemudian ada organisasi, kemudian ada pendataan personalia, dan menafsirkan kebutuhan personalia dengan program tindakan. Jadi sekolah juga perlu mengidentifikasi ya kebutuhan tiap pegawainya dan direalisasikan dengan program tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh sekolah. Ini untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dari personalia itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi nih ke kegiatan administrasi personel. Yang pertama ada penyiapan atau pengadaan pegawai. Nah, ini contohnya kayak penerimaan pegawai di suatu sekolah. Nah, kemudian penentuan, penempatan atau pengangkatan pegawai atau personel. Nah, jadi suatu sekolah itu dapat mengatur bagaimana penempatan atau pengangkatan pegawai dari personalia itu sendiri. Selanjutnya, ada pembinaan pegawai. Jadi, untuk meningkatkan kualitas kerja dari para pegawai, perlu dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah. Selanjutnya ada sistem prestasi kerja. Nah, untuk sistem prestasi kerja ini mungkin sekolah dapat menerapkan suatu sistem bagaimana untuk memacu si pegawainya ini dalam kerja. Nah, selanjutnya ada pengembangan personal. Nah, jadi banyak ini ya bentuknya. Jadi bagaimana sekolah itu dapat mengembangkan kinerja dari si personal itu setelah dari kepala sekolah atau yang berwenang di dalamnya. Nah, kemudian ada penilaian kinerja pegawai. Fungsinya untuk apa? Untuk sebagai bahan evaluasi dan pengembangan di periode kedepannya. Dan yang terakhir ada pembinaan pegawai. Nah, kita lanjut ke manajemen biaya atau anggaran. Ini penting ini. Nah, jadi di suatu sekolah ketika dia mendapatkan pemasukan, jadi dia juga perlu manajemen, bagaimana dia memanage anggaran yang ada di sekolah. Nah, kita bahas pengertiannya apa dulu nih. Manajemen anggaran atau biaya pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan sungguh-sungguh saat pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah hingga tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi kalau di suatu sekolah nih ada anggaran sekian agar tercapai anggaran dan
kebutuhan, perlu diadakan manajemen. Bagaimana sekolah itu mengatur anggaran itu dikemanakan saja supaya semuanya itu cukup dapat gitu. Nah, konsepnya apa? Konsepnya yang pertama ada budgeting atau penyusunan anggaran. Jadi langkah pertama itu sekolah menyusun anggaran itu akan diplotingkan kemana saja. Kemudian sesudah digunakan itu perlu ada pembukuan. Nah, pembukuan ini gunanya untuk apa? Agar pengeluaran dan pemasukan itu terlihat teratur dan saat auditing atau pemeriksaan akan lebih mudah. Nah, fungsi anggaran itu sebagai di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga mendapatkan organisasi dalam posisi kuat atau lemah. Nah, jadi anggaran ini sebagai tolak ukur ya. Jika suatu sekolah A anggarannya banyak, nah ketika dia melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kegiatan pengembangan, maka akan lebih mungkin seperti itu. Jadi tolak ukur suatu sekolah itu kuat atau tidak di anggaran yang dia miliki seperti itu. Nah, selanjutnya ada manajemen hubungan masyarakat. Nah, apa sih manajemen hubungan masyarakat itu? Nah, ini adalah bagaimana sekolah memanage hubungan dengan masyarakat yang merupakan seluruh proses kegiatan yang diusahakan dan direncanakan secara sengaja dan berlanjut untuk apa? Untuk mendapat simpati dari masyarakat. Nah, sehingga kegiatan pada operasional sekolah itu semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, bentuk operasionalnya seperti apa? Tergantung nih dari sekolahnya. Misalnya sekolah A ingin membuat suatu kegiatan bakti. Nah, jadi dia mengajak siswanya nih buat turun ke masyarakat. Nah, di situ sekolah ini mendapat simpati dari masyarakat, sehingga ketika sekolah ini melakukan program-program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, sehingga jalannya itu istilahnya lancar, mulus dan tanpa halangan apapun. Harapannya seperti itu. Nah, manfaatnya apa nih? Manfaatnya seperti tadi yang udah dijelasin ya, untuk mendapatkan simpati masyarakat. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat, serta prestise sekolah juga meningkat. Nah, fungsi pokoknya menarik simpati masyarakat pada umumnya, sehingga meningkatkan relasi nih. Ketika sekolah A melakukan kegiatan di yang melibatkan lingkungan masyarakat. Nah, ketika udah mendapatkan simpati nih, pasti animo masyarakat terhadap sekolah tersebut menambah income untuk sekolah tersebut. Nah, prosesnya gimana nih? Yang pertama ada persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengecekan dan tanggapan dari masyarakat. Ini juga nih sangat penting. Sesudah sekolah itu melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat, sekolah juga harus tahu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap si kegiatan sekolahnya itu. Kemudian penilaian dan pengontrolan hasil, dan yang terakhir adalah pemberian saran kepada pimpinan. Nah, selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Apa sih manajemen sarana dan prasarana itu? Nah, jadi ini merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, kalau sarana itu adalah hal-hal yang mendukung saat proses kegiatan. Kalau prasarana itu sebelum proses kegiatan harus ada. Nah, kita masuk ke tujuannya. Tujuannya apa sih? Agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Nah, jenis-jenisnya ditinjau dari habis tidaknya itu ada yang habis pakai dan ada yang tahan lama. Kemudian dari bergerak atau tidaknya ada yang bergerak dan ada yang diam. Dan ditinjau dari prosesnya ada alat pengajaran, alat peraga, dan alat pembelajaran. Sarana pokok untuk proses pembelajaran itu ada apa aja sih? Yang pertama, peralatan media, kemudian media pendidikan, buku, sumber belajar, dan lainnya. Nah, jadi beberapa hal ini merupakan sarana, yaitu sesuatu yang dibutuhkan saat kegiatan belajar. Nah, prasarananya apa nih? Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, pimpinan guru, tata usaha, konseling, UKS, organisasi kesiswaan, tempat ibadah, jamban, gudang, tempat olahraga, dan tempat bermain. Nah, jadi prasarana itu yang mendukung. Nah, yang mendukung tidak secara langsung ya untuk proses kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Nah, selain kegiatan pembelajaran, sekolah juga harus menyediakan manajemen layanan khusus. Apa sih manajemen layanan khusus ini? Nah, jadi manajemen layanan khusus ini meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Bagaimana sekolah itu mengatur sistem perpustakaan, sistem kesehatan, dan sistem keamanan di sekolah. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Untuk hal-hal yang masih dibingungkan atau yang perlu ditanyakan, dapat ditanyakan atau diberikan di kolom diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.